Hai, welcome back. Hari ini aku mau membahas mengenai UFO atau UFO. Kalian nyebutnya yang mana nih? Nah, tapi tenang aja, pembahasannya nggak akan terlalu basic karena kita akan membahas kaitan UFO dengan Nazi. Nah, penasaran nggak sih apa yang membuat mereka ini saling berkaitan? Yuk, langsung aja kita bahas. Oke, jadi UFO ini adalah singkatan dari Unidentified Flying Object atau benda terbang yang tidak dikenal. Nah, pembahasan mengenai UFO ini sudah ada sejak lama dan cukup menarik perhatian bagi para pecinta teori konspirasi. UFO ini pertama kali dilihat pada Perang Dunia Kedua oleh pilot sekutu di area Eropa dan Pasifik. Jadi pertama ini mereka kebingungan nih ngelihat ada cahaya atau benda aneh yang melintas di langit. Dan hal ini juga dilanjutkan oleh penampakan berikutnya yang terjadi di bulan Juni pada tahun 1947, di mana salah seorang pengusaha sekaligus pilot, Kenneth Arnold, ini melihat 9 benda terbang atau pesawat yang aneh gitu ya, yang melintas di langit di dekat Gunung Rainier yang ada di Washington. Dan ini menjadi viral pada saat itu sampai langsung diliput di media-media cetak atau koran-koran gitu ya, dan langsung disebut sebagai cakram terbang ataupun piring terbang. Nah, piring terbang ini menjadi salah satu sinonim ketika kita menyebut UFO sampai saat ini. Dan selanjutnya itu terjadi di bulan November tahun 2004, yaitu pilot-pilot di sekitaran pantai San Diego itu melihat ada pesawat aneh yang memiliki pergerakan dan manuver yang nggak biasa. Mereka menganggap nih di tahun itu tuh nggak mungkin ada teknologi sekeren itu yang membuat si pesawat ini bisa meliuk-liuk gitu ya. Whoa, it's getting close. On a pitch-black night off the coast of California, newly leaked video allegedly shows one of the U.S. Navy's stealth ships tracking an unknown object in the sky. And after a few minutes, Splashed. Dan ternyata penampakan ini juga berlanjut ditemukan oleh pilot Amerika Serikat lainnya di sekitaran pantai timur. Nah, kalau yang tahun 2004 itu tuh terjadi di San Diego, dan yang selanjutnya itu di pantai timur. Nah, mereka ini akhirnya menganggap hal ini menjadi sesuatu yang serius dan mereka melakukan pengamatan lebih lanjut dari bulan Juni 2014 sampai bulan Maret 2015. Selanjutnya, militer dari Amerika Serikat ini akhirnya menganggap UFO ini menjadi sesuatu yang serius dan perlu diteliti lebih lanjut. Kenapa? Karena ada desas-desus yang mengatakan bahwa UFO ini adalah ciptaan dari musuh mereka atau ya yang dulu mereka sempat mengalami perang gitu ya. Jadi akhirnya mereka ini memunculkan suatu pedoman untuk pelaporan UFO di tahun 2019 sehingga akhirnya ini bukan menjadi hal-hal yang tabu lagi atau semacam mitos, tapi mereka mau ngeseriusin untuk meneliti lebih lanjut. Setelah akhirnya pengamatan tersebut diseriusin dan juga ditarik garis dari sejarah, ternyata diketahui bahwa pada zaman Perang Dunia Kedua, insinyur-insinyur berasal dari Jerman itu dianggap lebih canggih dan juga memiliki tekad gitu ya untuk membuat penemuan-penemuan yang lebih mutakhir daripada musuh-musuhnya. Mutakhirnya nih maksudnya kayak gimana? Jadi dianggap saking pinternya mereka, itu teknologi yang mereka ciptakan itu selalu selangkah lebih maju dari zaman tersebut. Misalnya nih di tahun 1960-an. Nah, itu pasti teknologi yang bisa mereka temukan itu kayak lebih eligible untuk di tahun 2000-an kayak gitu. Jadi akhirnya mereka ini dianggap pinter banget. Sampai ada salah seorang insinyur namanya Joseph Epp, itu dia membuat salah satu blueprint gitu ya untuk penemuannya atau pesawatnya ini. Nah, Joseph Epp ini menyelesaikan blueprintnya pada tahun 1938 untuk membuat cakram terbang. Nah, cakram terbang ini dia selesaikan nih setelah dia melihat adanya uji terbang dari Focke-Wulf FW-61. Nah, terus selanjutnya dia itu ngeliat nih bahwa di Focke-Wulf ini kok kayaknya rotornya itu tuh adanya di ujung sayap. Nah, terus dimodifikasi sama Joseph Epp untuk rotornya itu diletakkan di bawah badan pesawat. Jadi si rotor ini fungsinya untuk mengangkat badan pesawatnya itu dari tanah ke udara gitu. Dan akhirnya Joseph ini berpikir bahwa kayaknya akan lebih stabil deh kalau misalkan rotornya ditaruh di bawah badan pesawat. Dan bentuk pesawatnya pun diubah nih sama Joseph. Tadinya yang bentukannya panjang gitu ya, stream, itu akhirnya diubah menjadi cakram karena akan dianggap lebih stabil.
akhirnya blueprint tadi itu digunakan oleh app untuk ditinjau kembali di tahun 1941. Karena cukup menarik perhatian nih dari Kementerian Penerbangan di Berlin. Dan akhirnya mereka ini dikumpulkan di Bandara Praha di Cekoslovakia bersama dengan insinyur-insinyur Jerman dan juga Italia lainnya untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka gitu ya, menciptakan benda terbang yang cukup unik dan juga canggih pada masa itu. Salah satu prototipe yang berhasil mereka kumpulkan ini disebut dengan Flugzeug yang dibuat oleh insinyur Rudolf Schäfer. Nah, kendaraan ini dilansir memiliki diameter sebesar 42 kaki dan juga berat lebih dari 3 ton. Nah, sayangnya karena akhirnya di bulan April 1945 ini terjadi invasi oleh Uni Soviet di Bandara Praha tersebut, akhirnya mereka semua harus menghancurkan semua prototipe beserta blueprint-blueprintnya. Jadi sebenarnya tuh nggak ada yang tahu gimana sih kemajuan dari teknologi yang udah berhasil mereka lakukan. Namun ada salah satu pilot bernama Otto Lenk yang mengaku menjadi salah satu pilot untuk melakukan uji coba di kendaraan tersebut. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang pernah tahu nih buktinya seperti apa karena hanya Flugzeug itu aja yang ditemukan. Sejarawan Perang Dunia Kedua bernama Mark Felton mempertanyakan apakah program pengembangan dan juga penelitian di Amerika Serikat dan juga Kanada yang dilakukan tahun 1950 dan 1960 ini pernah meminta tolong kepada insinyur Jerman. Nah, kenapa nih mereka mempertanyakan? Karena pada program pengembangan dan penelitian tersebut ada video yang menayangkan bahwa proyek uji coba dari kapal terbang mereka ini tidak berhasil. Bahkan kesulitan banget nih pilotnya untuk bisa terbang secara stabil dengan bentukan piringan terbang itu di atas 10 inci dari tanah. Dan hal tersebut akhirnya membuat proyek ini gagal total dan juga dibubarkan. Sehingga Felton ini mempertanyakan apakah benar di tahun 1950 dan 1960 aja mereka ini gagal. Nah, sehingga Mark Felton ini mempertanyakan di tahun segitu aja belum tentu berhasil sehingga proyeknya dibubarin. Apalagi tahun dulu nih. Jadi Mark Felton ini berasumsi bahwa akhirnya cerita-cerita yang dulu digadang-gadang di surat kabar Nazi itu adalah bohong dan juga dibuat-buat. Jadi sebuah skenario gitu. Sehingga akhirnya hal ini menjadi tabu lagi. Selanjutnya, di tahun 1958, seseorang bernama Ernst Zundel yang akhirnya menyamarkan namanya menjadi Christoph Friedrich itu datang ke Kanada. Nah, dia ini datang langsung mengasosiasikan dirinya untuk berkedok advokasi antara Jerman dan juga Kanada. Dan dia ini melakukan pendekatan-pendekatan gitu ya untuk sounding mengenai pembenaran akibat Holocaust. Nah, tapi karena pada saat itu lagi booming-boomingnya mengenai UFO, akhirnya Zundel ini melakukan pendekatan yang berbeda. Karena pada saat itu lagi booming-boomingnya tuh ya, tadi si UFO ini akhirnya dia menulis buku dengan nama samarannya tadi yang berjudul UFOs, Nazi Secret Weapon, tanda tanya, kayak gitu. Jadi menggugah banget orang untuk akhirnya membaca. Nah, buku itu menceritakan pelarian Adolf Hitler dari Berlin ke Antartika melalui Amerika Selatan. Nah, katanya di dalam buku itu juga ada bagian bumi yang berongga yang hanya bisa diakses melalui Antartika, di mana itu membuat Nazi ini bisa berkolaborasi dengan alien. Tetapi ketika banyak orang yang tidak mempercayai isi bukunya Zundel ini, banyak juga yang akhirnya mengaitkan nih bahwa sebenarnya ada fakta-fakta yang mendukung tulisan-tulisan yang terdapat di dalam buku tersebut. Contohnya nih, bahwa memang Nazi ini pergi ke Antartika dan juga adanya aktivitas Operation High Jump yang juga dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengetahui nih kira-kira di Antartika ini seperti apa dan mencari tahu sesuatu, kayak gitu. Nah, sebenarnya Zundel ini tetap sounding bahwa bukunya ini benar, dan ketika bukunya ini ditentang, itu dia akhirnya menyuarakan bukunya ini dengan skenario bahwa UFO ini banyak dibilang tabu lah, mitos lah, dan segala macam karena adanya paham anti-Jerman pada masa itu. Bukti yang menyatakan bahwa piring terbang ini bukan isapan jempol belaka adalah sebuah foto yang cukup viral di masa Perang Dunia Kedua yang diduga diambil oleh Joseph Epp. Nah, masih ingat gak sih Joseph Epp ini siapa? Yaitu insinyur Jerman yang tadi dia bergabung dengan insinyur-insinyur lainnya di Bandara Praha ya untuk mengembangkan teknologi pesawat terbaru. Nah,
Foto ini menggambarkan piring terbang yang melintas di atas Bandara Praha. Dan katanya waktu Joseph F. datang, itu untuk membantu insinyur-insinyur lainnya, itu si piring terbangnya lagi dilakukan uji coba. Dan ternyata akhirnya informasi tersebut memperkuat isu-isu dan juga desas-desus mengenai UFO yang terus berlangsung dan kaitannya dengan Nazi. Hingga di tahun 1940-an dianggap bahwa Technik ini sudah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan juga insinyur-insinyurnya untuk mengembangkan pesawat yang paling mutakhir. Nah, mutakhirnya ini adalah dikatakan atau diklaim bahwa pesawat-pesawat buatan mereka ini bisa terbang tidak hanya secara horizontal, tapi juga vertikal dan bahkan diagonal, yang mana ini menguntungkan banget nih buat mereka melakukan manuver-manuver yang di luar teknologi yang ada dan sudah berkembang pada saat itu, dan juga menguntungkan sebagai senjata dalam masa Perang Dunia. Saking canggihnya pesawat ini, ternyata juga dikabarkan tidak memerlukan landasan pacu seluas 1 mil nih. Jadi terserah mau mendarat di mana, mau terbang di mana, itu sangat memungkinkan. Kaitan antara UFO dan Nazi lainnya ini juga didukung dengan adanya dokumen dari CIA Amerika Serikat yang akhirnya dirilis ke publik. Nah, dokumennya ini berisi apa? Berisi klaim bahwa adanya teknologi canggih berupa piringan terbang yang dimiliki oleh petinggi Nazi pada saat itu, yaitu Adolf Hitler. Dan ini mendukung adanya penelitian dan juga pengamatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di tahun 1950-an. Masih ingat ya, tadi di tahun 1950-an ini memang Amerika lagi gencar-gencarnya untuk melakukan pengembangan atas pesawat-pesawat terbang. Jadi penemuan-penemuan gitu ya untuk pesawat-pesawat terbangnya. Namun sayangnya dokumen ini dikasih label unevaluated atau tidak dievaluasi. Nah, kenapa tuh? Jadi memang ini adalah kumpulan dokumen-dokumen di mana pada saat itu, ingat kan, Amerika tadi udah mulai melakukan pengembangan, pengamatan, dan juga penelitian untuk menemukan dan juga menciptakan pesawat terbang versi terbaru yang lebih canggih lah pastinya di tahun 1950-an. Dan di tahun itu juga memang sedang marak-maraknya rumor mengenai UFO. Jadi cukup relate ya, bener nggak sih? Nah, informasi dari dokumen ini juga diklaim adalah hasil wawancara antara agen CIA dengan salah satu insinyur Jerman yang namanya George Klein pada tahun 1952, yaitu 7 tahun setelah Perang Dunia II berlangsung. Jadi cukup agak lama ya untuk collect informasi dari insinyur Jermannya langsung. Berdasarkan deklarifikasi dokumen ini, George Klein ini mengklaim bahwa sebenarnya uji coba piringan terbang ini berhasil dilakukan di hari Valentine tahun 1945. Nah, jadi pada saat orang-orang lagi merayakan hari kasih sayang, mereka justru melakukan uji coba terbang gitu ya, dan diklaim juga berhasil. Jadi sebenarnya ini udah layak lah, kalau dikatakan pakai uji kelayakan nih udah cocok dan udah bisa digunakan. Nah, namun kenapa dokumennya ini tidak lengkap atau tidak ada bukti-bukti yang kuat? Jadi si George Klein ini juga menyampaikan bahwa pada saat Uni Soviet itu kan datang tuh nyerang kayak menginvasi gitu. Ternyata insinyur-insinyur yang ada di Praha ini tidak dikasih tahu, sehingga beberapa dari mereka ini tertangkap dan dokumen-dokumennya ini juga hilang gitu aja, entah karena mungkin kebakar, entah rusak, atau tidak berhasil dievakuasi sehingga bukti-buktinya ini tidak ada. Terus, karena dokumen-dokumen dan prototipe ini udah nggak ada, George Klein ini juga menambahkan kalau misalnya dokumen-dokumen dan prototipe ini lagi dikembangkan di Rusia sampai hari ini. Tapi memang sampai hari ini si Rusia ini sebenarnya belum pernah mempublikasikan, mendeklarasikan atau ngerilis foto kayak video kayak berita kayak atau apapun itu yang menyatakan bahwa emang ilmuwan atau insinyur mereka ini lagi working on it. Jadi kita nggak pernah tahu apakah George Klein ini benar atau tidak. Tapi emang dokumen ini ditulis di saat UFO waktu itu lagi heboh-hebohnya di tahun 1950-an. Nggak hanya itu, ada juga nih yang menarik. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya pesawat piringan terbang ini udah berhasil membawa Adolf Hitler itu ke bulan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Jadi saking nggak tahu kan Adolf Hitler sampai sekarang kemana, dia apakah hidup, apakah mati, apakah udah beranak pinak atau kayak gimana. Jadi diklaimnya udah sampai ke bulan. Ya kalau berdasarkan klaim-klaimnya para insinyur dengan adanya beberapa data-data tadi atau
klaim-klaim tadi lah ya, bisa kita katakan memungkinkan sih kalau misalkan sampai ke bulan. Tapi menurut kalian gimana? Atau mungkin ada teori fisika yang bisa dijelaskan? Boleh banget komen di bawah. Ada teori konspirasi menarik lainnya yang bernama Die Glocke. Nah, Die Glocke ini disebut-sebut sebagai senjata rahasia Nazi atau bahasa Inggrisnya The Bell. Jadi dia ini disebut sebagai benda yang berputar, bersinar, terus punya efek anti-gravitasi, dan juga bahkan dianggap mesin waktu. Jadi kita bisa kembali ke masa lalu ataupun ke masa depan gitu ya, untuk ngecek sesuatu. Atau mungkin itu menjadi suatu kepentingan untuk Nazi pada saat itu, karena punya keinginan ya untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Nah, dianggap Die Glocke ini saking berharganya, karena tadi ya bisa dianggap mesin waktu, terus juga anti-gravitasi. Ini diperjualbelikan oleh Jenderal SS yang cukup terkenal pada masa itu, yaitu Hans Kammler. Nah, Hans Kammler ini dianggap menjual si Die Glocke ini kepada militer Amerika Serikat, karena keberadaannya waktu itu hilang pada saat hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua. Jadi dianggap dia ini menjual Die Glocke untuk menjual kebebasannya. Jadi kayak, yaudah kita tukeran deh, aku jual Die Glocke, terus kamu kasih aku kebebasan gitu. Tapi sebenarnya Hans Kammler ini juga nggak tahu ada di mana gitu ya, karena beneran hilang gitu. Tapi itu legendanya dia memperjualbelikan Die Glocke kepada militer Amerika Serikat. Padahal kenyataannya nih, sekutu pada saat itu mengirim berbagai senjata super Jerman selama Project Paperclip. Dan termasuk di dalamnya tuh ada jet, ada misil. Tapi sebenarnya nggak pernah ada tuh Die Glocke yang tertangkap, entah dalam versi apapun. Karena tentunya biasanya kalau kita mengembangkan suatu senjata tuh ada V1, V2, V3 gitu ya. Ada versi yang bertingkat-tingkat gitu, tapi tidak pernah ada laporan atau dokumen yang mencatat adanya benda bernama Die Glocke atau yang menyerupai Die Glocke di masa pengiriman tersebut. Tetapi bagi para pecinta konspirasi atau ahli-ahli teori konspirasi, ini berpendapat sebenarnya pada saat Perang Dunia Kedua berakhir itu, hampir semua insinyur-insinyur Jerman, termasuk Hans Kammler itu sendiri, udah disandra nih sama Amerika Serikat dan dipekerjakan secara paksa untuk mengembangkan teknologi yang serupa atau bahkan lebih canggih dari si Die Glocke ini. But who knows? Dan ini juga diperkuat dengan adanya suatu insiden yang membagongkan atau mencengangkan. Jadi insiden ini disebut insiden Kecksburg. Ya, itu Kecksburg. Yaitu adanya UFO yang jatuh tiba-tiba, bentukannya tuh mirip lonceng, mirip banget kan sama yang tadi udah aku jelasin bahwa bentuknya tuh kayak lonceng gitu, gede, dan itu jatuh tiba-tiba di tanggal 9 Desember 1965 di Pennsylvania. Dan itu jadi geger dan terkenal banget lah pokoknya, dan dipercaya yaitu relate gitu karena emang Die Glocke ini udah dikembangkan di Amerika. Karena tadinya kan itu nggak pernah dilihat ya sama orang Amerika sebelumnya, karena dipercayanya sama orang-orang Jerman aja. Terus pas setelah Perang Dunia, kok tiba-tiba di tahun 1965, di 9 Desember, ada UFO bentukannya kayak lonceng, bruk, jatuh gitu aja di Kecksburg. Jadi itu insiden Kecksburg yang berkaitan dengan UFO. Hal ini dimulai di tahun 1925, di mana Adolf Hitler ini membentuk badan paramiliter atau Schutzstaffel. Nah, Schutzstaffel ini disebut dengan SS singkatannya. SS ini kepanjangannya adalah Schwarze Zone atau Black Sun, yang memiliki fungsi itu macam-macam, dari militer, ekonomi, sampai ke administrasi. Dan SS ini yang menganut paham okultisme itu ditugaskan untuk menemukan sebuah energi baru untuk keperluan persenjataan. Nah, salah satunya adalah energi yang nantinya akan mereka kembangkan menjadi sebuah teknologi anti-gravitasi. Nah, salah satu dari proyek SS ini adalah H-Device atau Haunebu. Nah, Haunebu ini kenapa sih namanya Haunebu gitu kan? Kayaknya namanya bukan Jerman banget. Nah, jadi sebenarnya perangkat ini diuji coba kepada cakram yang dibentuk atau dibuat oleh kelompok Thule. Nah, terus diuji cobanya ini di bagian barat laut Jerman dan nama lokasinya itu Hauneburg. Nah, sehingga namanya ini adalah Haunebu gitu.
Mari kita bahas Hanebu device yang pertama. Nah, jadi Hanebu device yang pertama ini ada 2 prototipe. Masing-masing diameternya adalah 25 meter dan bisa mengangkut 8 kru. Dan juga sudah melalui 52 kali test flight. Diterbangkannya di tahun 1939. Menariknya, kecepatannya ini bisa mencapai 4.800 km per jam pada ketinggian yang rendah. Dan setelah dikembangkan lagi, itu bisa mencapai 17.000 km per jam dan bisa terbang selama 18 jam. 18 jam. Dan ini tuh cukup wow banget, apalagi di masa Perang Dunia. Jadi teknologinya tuh terbilang cukup canggih dan juga sangat-sangat maju. Selanjutnya, Hanebu device seri kedua yang diterbangkan di tahun 1942 dan hanya diproduksi sebanyak 5 aja. Perbedaannya apa nih dengan Hanebu device yang seri 1? Sebenarnya sih nggak terlalu jauh beda. Bisa dikatakan ini kayak ya evolusi lah, ibaratnya versi lebih baiknya. Kalau dari bentukannya itu diameternya nambah 1 meter aja. Dari yang sebelum itu 25 meter, sekarang jadi 26 meter. Sehingga bisa nambah 1 awak lagi. Tadinya kan cuma 8 tuh krunya yang bisa masuk, sekarang ada 9. Dan kalau dari segi kecepatan ini juga udah lebih ditingkatkan hingga mencapai kecepatan supersonik, yaitu 6.000 km per jam sampai 21.000 km per jam dengan ketahanan terbang 55 jam. Jadi so much better dibanding yang sebelumnya, dan tenang aja test flight-nya juga udah 106 kali. Mantap gak tuh? Tidak berhenti sampai di sana, pengembangan Hanebu ini juga dilanjutkan menjadi Hanebu 2 Dostra. Nah, perbedaannya apa nih dengan yang sebelumnya? Kalau yang sekarang itu diameternya udah 32 meter, bisa mengangkut 20 kru, jadi otomatis lebih rame, lebih banyak. Dan kalau untuk kecepatannya, kalau yang sebelumnya itu kan 6.000 km per jam sampai 21.000 km per jam. Kalau sekarang udah fix di 21.000 km per jam, jadi udah lebih stabil. Dan juga dilengkapi dengan pelindung panas. Untuk test flight-nya juga aman ya, udah ada 106 kali. Dan karena saking hebatnya si Hanebu 2 Dostra ini diperebutkan oleh 2 company atau 2 pabrik besar yang ada di Jerman pada saat itu, yaitu Yankes dan juga Dornier. Tapi akhirnya yang menang tender adalah Dornier. Yay, congrats! Karena kesuksesan sebelumnya di Hanebu 2 Dostra, akhirnya Hanebu ini juga terus dikembangkan menjadi Hanebu 3 Ostara. Namun sayangnya, Hanebu 3 Ostara ini cuma diproduksi 1 unit aja, yang diterbangkan di tahun 1945, dan juga dari segi ukurannya ini juga udah level up ya. Sekarang diameternya itu mencapai 71 meter. Kalau dari segi kecepatannya juga di level up, yang sebelumnya itu maksimalkan 21.000 km per jam. Sekarang ini dari 7.000 km per jam bisa sampai 41.000 km per jam. Dan katanya dia juga bisa mengudara 7 hingga 8 minggu. Jadi ini kayak tercanggih lah di antara Hanebu-Hanebu yang lainnya. Meskipun gitu sebenarnya ada beberapa opini sih yang cukup agak aneh gitu. Karena sebenarnya meskipun bisa bertahan 7-8 minggu, tapi kan tetap ya, yang ngendara ini pilotnya nih orang gitu. Jadi bisa capek, ngantuk, lapar, dan lain sebagainya. Pokoknya ya bisa merasakan kelelahan lah, nggak mungkin bertahan 7-8 minggu kayak mesin gitu. Kita kan manusia. Nah, kemudian menariknya Hanebu 3 Ostara ini dikendarai oleh Jenderal SS yaitu Hans Kammler. Nah, ini nyambung nih. Karena emang cuma 1, ini agak entah sial atau gimana, udah diproduksinya mah cuma 1, terus dibawa kabur pula ke Antartika, jadi udah tidak ada jejak. Nah, dibawa kaburnya ini oleh 2 pemimpin proyek rahasia, yaitu dari Thule dan juga Phil. Jadi udah bye-bye, udah tidak ada bentukannya lagi karena langsung dibawa kabur ke Antartika di tahun 1945 tersebut. Padahal ini paling canggih loh, sayang banget gak sih? Nah, jadi karena tadi Hanebu 3 ini udah tidak ada jejaknya, udah nggak ada yang lainnya juga, karena unitnya cuma ada 1 ya yang diproduksi dan dibawa kabur. Dan akhirnya nih mau dikembangkan lagi nih, sebenarnya udah ada wacana gitu mau ngembangin Hanebu 4. Tapi sayangnya ini tidak pernah terwujud karena ya ilmuwan-ilmuwan dan lain-lainnya itu udah dibawa kabur sekalian ke Antartika ya di Maret 1945 itu. Tapi sebenarnya
dari rancangannya sih udah ada, dan itu udah ketemu di tahun 1946. Kalau dari rancangannya sendiri, sebenarnya ketika ini andai kata terwujud, itu nanti diameternya adalah 120 meter. Jadi terbesar lah di antara hanebu-hanebu yang lainnya. Tapi ya tidak pernah terwujud, jadi hanya rancangan saja. Mungkin teman-teman ada yang mau wujudin? Boleh. Itu dia tadi pembahasan mengenai UFO dan juga Nazi. Nah, menurut kalian gimana nih? Memungkinkan nggak sih kalau sebenarnya UFO itu bukan buatan alien-alien yang selama ini kita percaya atau jadi mitos-mitos juga, tapi sebenarnya adalah buatan dari Nazi yang pinter-pinter. Nah, boleh banget nih kalian put di kolom komen kalau ada informasi yang kurang tepat, atau mau menambahkan informasi, atau mau ngajak berdiskusi gitu dengan teman-teman lainnya, atau ada teori konspirasi tambahan lainnya, boleh banget taruh di kolom komen. Atau mau ngoreksi ini spelling aku dalam bahasa-bahasa Jerman yang cukup rumit gitu ya, boleh banget juga. Kalau kalian suka dengan video ini dan pengen nonton aku terus dan dengerin cerita-cerita lainnya, boleh banget teman-teman untuk like dan subscribe, dan juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya biar selalu update kalau aku ada video baru. Itu aja, bye-bye! See you in the next video!